jenengan tidak qiyaman, nggak bisa berdiri, wa qu'udan, bisa berduduk, nggak bisa duduk, wa ala junubihim, boleh untuk berbaring, dengan berbaring pun sampai masuk di dalam nafas, keluar masuk napas, sampai sebut namanya Allah. Kalau jenengan wong muslim sebut nama Allah sambil dalam hati sampai merasakan, menemui siapa di dalam napas itu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Ini mengapa Allah mengutus utusannya untuk ke tengah-tengah umat dengan membawa hidayah dan dinut tauhid, dinul haq, karena hati kita itu dalam keadaan terpenjara oleh hawa nafsu. Simple saya katakan, bagaimana cara kita melepaskan diri dari belenggu itu? Dzikron katsiron. Sampeyan teliti dah. Al-Ahzab 4142. Mengapa di situ ada fi'il amar, kok di belakangnya itu ditutup Allah dengan maf'ul mutlak? Cara anak pondok ngoten niki gak main-main, Mbak. Dzikron menjelaskan dzikir yang bagaimana yang bisa melepaskan belenggu di dalam diri ini. Jujur, makanya saya katakan bukalah di dalam surah Al-Anbiya 87 tadi. Inti yang kami ambil di situ adalah la ilaha illa anta. Anta, bahasa anta itu sudah dekat, Pak. Isim, nama, belum tentu, mas jauh. Huwa, dia. Kalau anta berarti dekat. Ini mendekati ke ihsan iman kita. Terus diterangkan di dalam kitab Hikam oleh Syekh Ibnu Athaillah, trap-trap atau tahapan-tahapan la ilaha illa anta itu ada 3. Pertama adalah su'aul basirah. Mohon maaf. Kedua ainul basirah. Ketiga hakul basirah. Bahasa Jawa, hati jenengan itu wajib hukumnya mengasah rasa. Rasa itu iman. Niki cara praktek ngeten. Disebut sirul asrar. Di dalam rahasia itu ada rahasia lagi yang lebih dalam. Ilmu sejati ning jero ati kono sing sebutane teleng. Disebut telenge ati. Niki cara bahasa thariqah kula. Bisa Anda sampai ke teleng lewat wukuf qalbi. Piye carane praktek wukuf qalbi? Piye carane? Bon. Yon sewu. Su'aul basirah, dalam hati jenengan iku ada iman yang benar, imanul haq yang disebut ihsan, Pak. Iman yang sudah tidak lagi selain Allah dalam hal apapun. Apapun tanpa kecuali. Contoh, jenengan sholat. Hati sampean iku harus merasakan kehadiran Allah hidup dalam diri jenengan. Itulah yang menggerakkan Anda. Itulah yang disebut al-hayyu wa huwa wujudullah. Wong Jawa ngarani ngger ya kuwi sesebutane urip kang sejati. Nah, urip kang sejati. Kuwi nek wis menemukan urip kang sejati, kau akan ketemu sejatine urip. Loh niki mboten main-main Pak iku, Pak. Lu estu.
Sampean kudu duweni pangrasa. Artine kudu ngrasakne kehadiran Allah, wujudnya yaitu hidup dalam diri jenengan. Hanya karena hidup itulah Anda ini seakan-akan bisa berdiri sendiri. Padahal Anda berdiri karena ada yang mendirikan. Ini prosesnya di dalam Su'aul Basyirah. Nggak boleh jenengan itu ngaku-ngaku bisa berdiri sendiri. Nggak boleh. Makanya dikatakan tauhidnya anta itu berarti Allah sudah terasa dekat. Fa'ilam takun taro, apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, nanti di Ainul Basyirah. Ya Su'aul Basyirah artinya Anda harus merasa kalau selalu dilihat oleh Allah. Artinya jenengan iki gak boleh ngaku-ngaku bisa bergerak sendiri, bisa nafas sendiri, bisa melihat sendiri, mendengar sendiri. Anda di dalam hati harus mengasah Allah nyalah. Hidup itulah sebagai sang aktor, sang penggerak dalam diri jenengan. Niki sik ana loro lho ya. Ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Ini prosesnya, Pak. Di dalam cara mempraktekkan bagaimana? Gini. Mbah sampean kali kula dulu pernah dawuh ngeten. Dengan bahasa Jawa, le kuwi kudu sok topo ning papan rame, ya kudu topo ning papan sepi. Niku jawabannya ternyata ada di surah Al-Insan 2526. Wadhkur isma rabbika Muhammad bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Niki artinya apa, Pak? Ketika saat jasad sampan kali kula berinteraksi dengan urusan dunia, jasad loh niki. Alias jenengan kali kula repot. Jasad iki gembul bojo, anak, penggawean, apapun. Hati sampean jangan pernah gembul makhluki. Hati sampean harus terus berkomunikasi kepada Allahnya. Caranya apa? Fungsekno dikir sirul asal iku pangrasa mau. Hati sampean harus merasakan semua apapun yang bergerak ini, di situ ada sang penggerak yang mata dohir tidak bisa melihat, tapi mata hati Ainul Basyirah jenengan harus merasakan, meyakini semua yang menggerakkan adalah Allah. Ini gak diucap di lesan tapi dirasa. Inilah namanya Su'aul Basyirah. Jenengan waktu aurat, jenengan waktu suluk, waktu kholwat khususia, membaca ini membaca itu, tolong hati lepaslah rasa keakuan diri yang bisa membaca. Jenengan dalam thariqah bermanakib, tolong waktu itu hati sampean lepaslah keakuan makhluk kita yang bisa melakukan. Ini caranya. Inilah yang disebut Su'aul Basyirah. Barang siapa yang terus mengasah ini, maka semakin tajam hatinya pada Allah. Otomatis inilah yang Allah maksud, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya, dan seluruh kesalahan, lebih-lebih kesalahan ruhaniah kita yang beriman pada selain Allah, Allah ampuni. Quran, Pak, niki bukan koran, tapi Quran. Urusan percaya gak percaya terserah jenengan. Sama dengan filosof, ada air netes ke batu. Berhubung air itu netes terus, lama-lama batunya itu bolong, lobang. Sama jenengan kalih kula, tatkala dzikir itu sampean asah terus, yang tidak mengenal waktu dan tempat, tidak mengenal keadaan,
terus hati berzikir lewat rasa itu, maka pasti akan Allah pindahkan ke tahapan yang kedua, ainul basirah. Inilah pertemuan yang kumaksud dengan Allah. Ingat, jenengan zikir yang mendikirkan juga Allah. Jenengan dari rasa menuju bertemu yang memindahkan juga Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Terus bagaimana cara saya untuk mempraktekkan zikir tersebut ketika saat jasmani lepas dari urusan dunia? Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Dengan malam yang panjang gunakanlah hatimu untuk senantiasa bersujud, tunduk dengan hukum Allah. Fasabbih, dan membersihkan hati dari iman selain Allah. Gampang. Ngeten. Jenengan tidak qiyaman, nggak bisa berdiri, wa qu'udan bisa berduduk. Nggak bisa duduk, wa ala junubihim, boleh untuk berbaring, dengan berbaring. Pun sampai masuk di dalam nafas, keluar masuk napas, sampai sebut namanya Allah. Kalau jenengan wong muslim, sebut nama Allah. Sambil dalam hati sampai merasakan, menemui siapa di dalam napas itu. Jawabannya mesti Allah wujudnya. Pun sampai ikuti ya terus ini. Nanti jikalau jenengan iki diperjalankan Allah di alam mukasyafah, jangan takut, jangan khawatir. Sebab ini perjalanan spektakuler. Kadang-kadang jenengan ngalami ruhaniyah itu keluar. Kadang-kadang jenengan bertemu terhadap nafsu-nafsu dalam bentuk wajah panjenengan. Semuanya ini makhluk. Makhluk. Bahkan kalau boleh saya katakan, di alam mukasyafah ini tempat gaibnya makhluk. Apakah ditemukan malaikat? Ini semua makhluk. Apakah jenengan ditemukan para nabi dan rasul? Semua makhluk. Tujuan sampean untuk bertemu Allah di maqam musyahadah. Jadi jangan pernah jenengan mengambil kesimpulan ketika saat dimasukkan Allah di alam mukasyafah, dibukakan pintu kasyaf, jenengan sudah mengatakan saya sudah wusul. Belum, Pak. Belum. Walaupun jenengan iku di dalam alam mukasyafah penuh dengan karomah, jenengan iku tahu isi hati seseorang, tahu apa yang terjadi, itu masih makhluk. Bahkan nyun sewu, jenengan dijak Allah jalan-jalan, diperjalankan ke surga, melihat keadaan neraka, itu pun masih makhluk. Tujuan sampai Solo, wusul bertemu Allah, likok datang Allah. Tondo kalau itu wusul, nanti di musyahadah jenengan sesuai dengan proses sampai dzikir sirul asrar. Nanti kalau sudah ainul basyirah, bertemu Allah, dikatakan makrifat, otomatis hakul basyirah menyatakan di dalam diri sampean tidak ada yang lain kecuali Allah. Apakah kalau dikatakan makrifat itu saya melihat wujudnya Allah itu saya makhluk? Bukan. Nyun sewu, sangkan paraning dumati itu di situ. Dikatakan makrifat bertemu Allah, apakah mungkin kita sebagai makhluk yang tidak punya sifat wujud, sifat kita adalah adam, tidak wujud, bisa melihat yang wujud? Gak mungkin. Yang bisa melihat sing wujud, ya sing wujud sendiri. Berarti yang melihat Allah wujudnya ya Allah sendiri. Itu terjadi setelah dalam hati sampean telah kefanaan perkara selain Allah, termasuk diri jenengan sebagai makhluk nanti akan hancur. Faktulu anfusakum,
bunuhlah keakuanmu sebagai makhluk. Niki proses Qadariyah menuju napa? Jabariyah. Jenengan kalau masih ada di Qadariyah, mboten saged memahami di Qadariyah, mesti protes. Mesti protes. Artinya gini, Pak. Dikatakan makrifat Allah, bukan perkarane makhluk bisa melihat wujudnya Allah. Mboten. Makhluk ini fana pun. Fana. Nggak percaya? Buka sejarah beliau Nabiullah Musa alaihissalam di dalam surat Toha ayat 11 sampai ayat 14. Bagaimana kondisi Nabi Musa ketika menginginkan melihat wajahnya Allah? Semaput toh? Gunungnya hancur. Itu artinya makhluk siapapun tidak bisa melihat wujudnya Allah. Karena sifatnya makhluk itu adalah Adam. Tidak ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada itu bisa melihat yang ada? Gak mungkin. Yang bisa melihat yang ada adalah yang ada itu sendiri. Berarti inilah yang kumaksud. Nyun sewu. Nafi itsbat. Fananya selain Allah dan tetapnya hanya Allah. Wis nek wis oke tak jamin gendeng kamen. Artine gendenge ati nang Gusti Allah. Nek tadinya kan gendenge awak dhewe nang ngene dunya to, saiki mboten gati. Ada yang mengatakan majedub, jadab kelakuane. Di situ kekasih Allah ini kok ada dua golongan, Pak. Ada yang khos, ada yang khawasul khawas. Kekasih Allah itu ada nabi, ada rasul. Nek rasul mesti nabi. Kalau nabi belum tentu. Artinya gini, kalau ditaruh khos, jenengan ini nggak bisa orang lain itu memahami, nggak bisa. Baik hati maupun akal tentang urusan selain Allah, Allah tarik. Makanya disebut orang jadab. Iki khos, berarti untuk diri sendiri. Kalau khawasul khawas tidak. Cuman hati yang ditarik Allah tentang selain Allah dibersihkan Allah, akal ini masih fungsi. Akhirnya muncullah sifat tablek. Coro sholat wis gak ngawur. Maghrib 3 rakaat ya 3 rakaat. Tapi bagi orang majedub, jaba jerone akal ambek hati iku wis ditarik Allah tentang urusan dunia, maghrib isok ping 10 rakaat iki. Dilalaikan semuanya. Loh, kita nggak bisa milih, Pak. Cukup bagi kita hanya terus menerus berzikir. Jadi dzikir sampean iku sirul asrar, bila mana mudahnya muncul sirul asrar, didorong dengan dzikir sir, mengapa itu ditinggalkan? Terus dzikir sir itu lakukan, tapi jangan pernah kau tinggalkan sirul asrornya. Jikalau kau jenengan iki pingin tahu detak jantung sampai mengucap Allah, alam kabeh semuanya bertahmid membaca Allah. Wis 40 dino 40 wengi kondo bojomu, Dek, aku wis gak kepingin ngomong ambek awakmu. Nak, aku wis gak kepingin ngomong ambek awakmu. Kerja tak tinggal, aku tak mlebu kamar kholwat 40 dino 40 wengi. Hati sampeyan iki terus setiap nafas keluar metu berzikir sir dan sirul asar, tak jamin gendeng. Inilah proses. Bukan gendeng ngami-ngami niku lho, mboten lho ya. Jadabe ati sampean iku datang Allah luwih gede daripada jadabe ati datang dunia. Niki nek purun. Nek purun. Wis kembali kepada alam kasaf tadi. Saya dihadapkan perjalanan roh ini keluar, naik ke sab langit 7. Saya takut kalau nggak bisa kembali. Nah, ngoten mayoritas ngoten, Pak. Roto ngoten iku. Eling-eling bojone sik nom, anake sik cilik-cilik. Engko nek gak iso balik ya apa? Pun eman, Pak.
tawakallah pada Allah. Karena Anda sudah tahu bagaimana fungsi sirul asror, tahu yang memperjalankan jenengan cuman Allah. Kalau memang sampai ikut jatahnya sudah tidak ada di dunia, paginya mesti innalillahi. Lu enak Pak, keadaan seperti itu. Daripada sampai mati nok pangkuani rondo. Ayo sampean pilih nanti. Sampean pilih. Pak, kematian itu nek belum wayahnya yo gak teko, Pak. Nek jenengan masih ada sisa umur, mesti kembali. Gak usah takut. Dene gak balik ya sekali ngubur ngoten mawon ae lho. Gak usah wedi-wedi, gak lali sesuk kita akan meninggal. Ingat prinsip kematian itu mesti terjadi. Hari kemarin atau hari esok atau hari sama saja. Sing penting jenengan iki hati sudah siap menghadap kepada Allah. Orang tidak akan pernah mau untuk melakukan itu manakala dia belum ada rasa cinta pada Allah. Jadi cara untuk menumbuhkan cinta kasih pada Allah lewat zikir itu tersebut. Itulah yang disebut sebagai kunci daripada alam musyahadah. Pun ya niki. Makanya saya sering mengatakan saudara-saudara saya di Thariqah, tolong para masyayikh untuk membekali para santri-santrinya, pengikut-pengikutnya sirul asror, supaya ketika saat suluk beliau-beliau ini, ketika saat khususiyah beliau-beliau ini, hatinya sudah ditarik Allah di alam musyahadah. Itu loh maksud saya. Sebab mohon maaf, sebagai cambukan hati kita dalam surat Al-Isra ayat 72, tolong dibuka. Al-Isra 72. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia hati kita masih buta pada Allah, belum bisa bertemu, maka di akhirat pun juga begitu. Mafhum mukhalafah daripada ayat ini kebalikan adalah barang siapa saat di dunia hatinya sudah tidak buta pada Allah, terus dia meninggal, pasti dia menemukan alam terang benar. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jelas. Masalah ijazah izin mulai sejak kami masuk dalam dunia YouTube ilmu ini, mohon maaf, baik yang sudah bertemu atau tidak bertemu terhadap saya, YouTube ini saya kalau nggak salah mulai 2014 kalau nggak salah ya, baru saya masuk YouTube. Siapapun panjenengan secara langsung atau tidak langsung, azastukum, sampun Pak, mulai dulu pun tondo nek sampan ikut diizini Allah, hati sampan saged nompo. Sebab apa materi yang disampaikan tentang ilmu tasawuf di situ tidak semua orang mau bisa menerima. Sebab intinya di situ adalah mengajak hati seseorang untuk meninggalkan secara ruhaniyah selain Tuhan, selain yang Maha Esa, selain Allah. Bukan jasmaninya. Kalau jasmaninya tetap kerja yo kerja, silakan. Lah sing mlebu kamar 40 dino, sampean sing objektif, sing arif. Apa arif sampean? 1 bulan rumah tangga jenengan butuh uang berapa? Untuk belanja 3 juta. Sampean kasih, mohon maaf, 10 juta. Ini dek untuk kebutuhan. Ojo ditinggal terus keadaan gak ada. Jangan Pak. Itu namanya syariat sampean gak tanggung jawab. Ma butuh pinten 40 dino sampean iki untuk anak biaya ini. Cukup Pak 10 juta Pak. Wis, dengan cara apa sampean iki memberikan? Enggak punya uang. Ada sepeda, jual. Ada aset, jual. Sekarang lebih penting mana? Menghadap pada Allah atau kita terus bekasih mesra dengan selain Allah?
Buka di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Al-Qasas 77. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Allah menempatkan hubungan langsung, mikir urusan datang Allah nomor 1. Darul akhirah itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bagiamu dunia ya jangan kau tinggalkan. Ini ditaruh Allah nomor 2. Artinya bangunlah ruhaniyahmu terlebih dulu kepada Tuhanmu. Di sela-sela kamu tidak meninggalkan bangun jasmaniamu. Qala dawuh sapa WR Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini kurang genah ya mbau. Wabtagi do golek ono sira kabeh fima ing dalam apa atakallah ataka kang anugrahake nekakake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Mana berupa mana yang Allah datang darul akhirah. Ya inilah Pak, hubungan langsung roh dengan Allah. Itulah tali langsung hati sampai datang Allah sirul asar. Titik. Bon. Lanjut.